Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,17% pada triwulan 2 2023 dibanding periode sama tahun lalu. Kenaikan ini di tengah inflasi dunia akibat naiknya harga pangan dan energi, serta suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri ini juga masih relatif stabil jika dibandingkan dengan negara mitra dagang Indonesia seperti negara dan kawasan Vietnam, Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh di bawah angka 5%. Hal ini sesuai dengan proyeksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato RUU APBN dan Nota Keuangan pada Agustus tahun 2022 lalu. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Semester 2 masih tumbuh meski di tengah goncangan global karena didorong konsumsi dalam negeri, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Hingga Juli ini, anggaran belanja negara yang telah digunakan sebesar 1.400 triliun. Salah satunya meningkatnya government spending seperti belanja subsidi listrik dan bantuan sosial sebesar 17,86% dan 14,73% pada 2 triwulan tahun ini. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah itu menjelaskan 60,8% dari total GDP nasional. Sementara itu investasi atau PMTB, pembentukan modal domestik bruto, tumbuh juga cukup kuat, 4,6. Ini lebih kuat dari kuartal 1. Sementara itu angka inflasi di Indonesia masih relatif stabil pada angka 0,56% triwulan 2 2023. Hal ini membuat Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%. Nah, kita masih punya ruang untuk kita tumbuh di atas 5%. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu kan didrive oleh konsumsi, dan konsumsi itu secara historis rata-rata kita tumbuhnya di atas 5%, di kisaran 5%. Jadi dengan pertumbuhan konsumsi kita yang di atas 5%, maka kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Jadi demikian juga dengan tahun 2024. Kalau kita tidak mengalukan gebrakan, ya kita tumbuhnya di kisaran 5%. Ya, dengan disupport dengan adanya pemilu dan sebagainya, ya kita bisa berpeluang kita tumbuhnya di atas 5%, di kisaran 5,1 atau bahkan mungkin 5,5, ya, bergantung bagaimana nanti gerakan dari stimulus dari pemerintah dan juga perkembangan dari globalnya, karena global ini akan mempengaruhi. Namun ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Fadil Hasan, mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal itu tercermin dari tingginya tingkat pengangguran 5,6 hingga 5,7% dan angka kemiskinan 9,1 hingga 9,2% per Februari 2023. Tingkat pengangguran juga kan masih cukup tinggi, ya kan? Dan tingkat pengangguran itu kalau kita lihat angkanya ini, kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka memang angkanya itu sudah menurun menjadi 5,8%. Tapi kalau misalnya kita lihat ya dari secara keseluruhan itu dari total tenaga kerja yang bekerja, ya kan, itu sebenarnya itu hanya 66%, ya. Animo pertumbuhan tahun 2023 per semester 1 ini diharapkan akan berlanjut pada semester 2 2023. Meski pemerintah telah disibukkan dengan tahun politik, karena masih ada sejumlah tantangan seperti dana asing investor akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pemerintah harus mempertahankan daya beli masyarakat. Jika sepanjang 2023 dapat dilalui dengan manis, maka pada tahun 2024 pun terdapat beberapa tantangan. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung para pelaku usaha dan masyarakat.
Meski tahun 2024 Indonesia akan dihadapi dengan pilkada di sejumlah daerah, namun pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,1% hingga 5,7%. Hal ini tentunya juga didukung oleh perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi dan juga ekspor. Dan juga perekonomian dunia yang membaik yang diproyeksikan meningkat 0,3% dari tahun 2023. Mentari Tanzil, Warsa, Jakarta.